Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat semua. Hari ini kita bertemu lagi untuk mengawali pembelajaran pada subtema ini. Nah, Ananda hebat semua. Semoga hari ini kabarnya baik ya. Semoga hari ini tetap semangat belajar. Mengawali pagi ini, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, Anda hebat semua. Pada hari ini kita akan belajar tentang subtema 3, yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Di pembelajaran satu ini kita akan mencapai tujuan, yaitu dari sementar Ananda hebat semua setelah membaca teks diharapkan mampu menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan dengan tepat. Dan yang kedua, setelah membaca teks tentang kehidupan politik di negara ASEAN, Ananda hebat semua diharapkan mampu menyebutkan kondisi atau kehidupan politiknya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Nah, Ananda hebat semua. Minggu lalu telah kita pelajari tentang hewan sahabatku atau tumbuhan dan tumbuhan sahabatku. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, pada pembelajaran satu ini kita pahami ada inti materi, yaitu pelestarian hewan. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan. Ayo Ananda hebat semua. Hewan apa yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita? Mengapa hewan tersebut perlu kita lestarikan? Nah, ayo Ananda semua, mari kita simak. Hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita perlu kita lestarikan agar, yang pertama, agar tidak punah. Coba bayangkan Ananda semua, ketika hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar kita itu tidak dipelihara, pasti lama-kelamaan akan punah. Jadi tujuannya dilestarikan adalah agar tidak punah. Yang kedua adalah dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Yang suka makan daging misalnya, dan suka makan buah-buahan, coba andaikan hewan itu tidak dipelihara, andaikan tumbuhan itu tidak dipelihara, kita mau makan dari mana? Sedangkan kita tahu bahwa hewan dan tumbuhan itu merupakan salah satu produsen bagi manusia, menyediakan bahan makanan bagi manusia. Dan yang ketiga adalah menjaga keseimbangan ekosistem antar produsen dan konsumen. Jadi ada keseimbangan antara ekosistem, produsen dan konsumen yang harus dijaga. Coba andaikan tidak ada pemangsa tikus misalnya, tentu padi di sawah akan habis dimakan oleh tikus, ya. Dan begitupun rantai-rantai makanan berikutnya, ada saling memakan rantai-rantai yang lain. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga ekosistem antara produsen dan konsumen. Dan yang terakhir adalah dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Contohnya di bidang ilmu kedokteran.
Seringkali hewan atau tumbuhan itu dijadikan sebagai alat untuk mencoba sesuatu produk obatan yang akan dikembangkan lebih lanjut. Jadi itu merupakan sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana Anda hebat semua? Sudah tahu kan manfaat mengapa kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kita? Nah, lanjut. Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan tersebut? Yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan, seperti dengan cara merawat kebersihan dan kesehatan hewan. Anda semua mungkin ada yang beternak ayam unggas, ada yang pelihara sapi, kambing, atau kuda. Nah, bagaimana cara melestarikannya? Kita merawat, kita membersihkan, memandikannya, atau dengan cara memberinya makan, serta merawat yang lain. Yang kedua adalah membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Jadi hewan-hewan langka itu perlu dibuatkan penangkaran atau tempat memeliharanya khusus supaya tidak diburu oleh perburuan liar. Dan yang ketiga adalah tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Jadi hewan-hewan yang sudah langka itu misalnya anoa, burung cendrawasih itu tidak boleh tidak boleh diburu ya, dan tidak boleh diperjualbelikan. Mengapa? Kalau sampai diperjualbelikan atau diburu secara liar, ujung-ujungnya hewan tersebut akan habis, akan punah. Nah, seperti itu inti dari materi kali ini. Nah, tantangan Anda sekalian adalah carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Lakukan investigasi dengan mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Contoh Anda semua, hewan apa yang sudah langka atau hewan langka apa yang ada di Sulawesi Selatan atau di Sulawesi. Ya, Anda bisa mencari di referensi lain hewan langka yang ada di Sulawesi atau yang ada di lingkungan sekitar kita. Mari kita berkaca, mengenali lingkungan kita, hewan apa yang sudah langka di sekitar lingkungan kita. Apa yang harus ada dalam laporan? Yang pertama adalah bagaimana ciri-ciri khusus dan habitat asli dari hewan tersebut. Yang kedua, apa manfaat dari hewan tersebut. Yang ketiga, bagaimana jumlah populasi hewan tersebut saat ini. Ini jumlahnya bukan dihitung ya, tapi secara umum apakah masih banyak atau sudah jarang terlihat. Nah, yang keempat adalah mengapa hewan tersebut sudah jarang, mengapa hewan tersebut sudah langka. Dan yang kelima adalah langkah-langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk melindungi kelestarian hewan tersebut. Dan yang keenam adalah bagaimana langkah-langkahmu sebagai seorang siswa pelajar untuk melindungi kelestarian hewan tersebut. Nah, tantangan hari ini Anda bisa selesaikan atau kerjakan di buku tulisnya. Muatan yang kedua hari ini adalah muatan IPS, yaitu kehidupan politik negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Seperti kita pahami Ananda semua, bahwa setiap negara itu memiliki kehidupan politik berbeda-beda. Nah, apa itu politik? Politik yang dimaksud di sini adalah mencakup bentuk pemerintahannya, sejarah berdirinya negara tersebut. Bagaimana sejarah berdirinya negara tersebut? Ananda bisa membuka buku referensi yang ada untuk memahami materi ini. Pak Syarif ingin memberikan satu contoh. Misalnya, Indonesia itu ibu kotanya Jakarta. Kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahan presiden. Dan lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila.
setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Ini salah satu contoh profil dari negara kita. Nah, dari profil ini kita bisa menemukan kehidupan politik di negara kita. Anda bisa menuliskan nanti kehidupan politik di negara-negara yang lain. Selain Indonesia, di sini ada Malaysia. Anda bisa baca sendiri. Anda bisa mengcapture gambar ini untuk memahami. Ada Singapura, ada Thailand, ada Filipina, ada Brunei Darussalam, ada Laos, ada Kamboja, ada Myanmar, ada Vietnam. Nah, sekarang tantangan Anda hari ini adalah di sini ada gambar panah, ada negara yang sudah diwarnai dengan warna coklat. Negara manakah ini? Jadi Anda cari di referensi ini negara apa. Terus tantangan yang kedua adalah bagaimana kehidupan politik di negara ini. Jadi Anda harus mengidentifikasi dulu ini negara apa. Terus bagaimana kehidupan politik dari negara ini. Nah, itu tugas Ananda hari ini. Tantangan Ananda hari ini, semoga Ananda bisa memahami dengan baik. Semangat belajar di rumah. Semoga tantangan hari ini bisa diselesaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Nanti Kak Syarif akan membaca dan memberikan pencerahan-pencerahan yang selanjutnya. Semangat belajar Ananda. Semoga kita tetap semangat dan terus belajar. Demikian, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ananda semua.